Halo semuanya, balik lagi di Tabir Mitos Islam. Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ada hewan-hewan tertentu yang sebenarnya nggak boleh kita pelihara di rumah? Padahal ya, memelihara hewan itu kan bisa jadi hobi yang menyenangkan. Tapi, dalam Islam ada loh 7 jenis hewan yang bukan sekadar dilarang, tapi bahkan dikategorikan membawa malapetaka. Loh, kok bisa? Apakah ini cuma mitos atau memang ada dasar hukum yang kuat? Gini nih, kita akan bahas tuntas kenapa hewan-hewan ini wajib kita hindari. Siap-siap, mungkin beberapa hewan ini justru sering banget kalian lihat di sekitar rumah kalian. Nomor 5 itu paling bikin merinding loh. Intinya, larangan ini bukan berarti kita membenci ya, tapi lebih kepada menjaga kesucian, kesehatan, dan juga keamanan kita sebagai manusia. Yuk, kita mulai. Hewan pertama yang sering jadi perdebatan dan seringkali membawa masalah adalah nomor 1, anjing. Nah loh, banyak yang suka pelihara anjing kan? Tapi dalam Islam ada pertimbangan khusus soal ini. Anjing itu suci kok, tapi liurnya dianggap najis berat, alias najis mugholodhoha. Artinya, kalau kena, cara membersihkannya ribet banget. Kalau kita pelihara anjing di dalam rumah, resiko air liurnya menyentuh perabotan sholat atau tempat ibadah kita itu tinggi banget. Bahkan, ada riwayat yang bilang, malaikat rahmat enggan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung. Bikin rezeki seret, katanya. Jadi, kalau mau pelihara, taruh di luar. Untuk jaga rumah atau ternak, itu masih boleh. Tapi kalau buat temen tidur, mending jangan deh. Lanjut ke nomor 2, tikus. Si kecil lincah yang sering kita anggap cuma hama biasa. Tikus itu membawa malapetaka dalam bentuk perusakan harta benda dan penyebaran penyakit yang berbahaya loh. Bayangin deh, mereka bisa merusak instalasi listrik, menyebabkan kebakaran. Itu kan malapetaka besar buat rumah tangga kita. Tikus termasuk fawasik, hewan pengganggu yang diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan kalau kita lagi ihram haji atau umroh pun, kita boleh membunuhnya. Jadi, jangan anggap remeh kehadiran tikus ya. Mereka bukan hewan peliharaan, tapi musuh yang harus kita basmi. Hewan ketiga, ular. Ini jelas banget. Siapa coba yang mau memelihara bahaya di dalam rumah? Tapi tunggu dulu, ular ini punya kisah mistis yang cukup kuat dalam Islam. Mereka sering dikaitkan dengan jelmaan jin. Makanya, kalau kalian ketemu ular di rumah, jangan langsung dibunuh. Islam mengajarkan kita untuk memberikan peringatan dulu selama 3 hari. Siapa tahu ular itu penghuni rumah dari golongan jin muslim yang lagi menyamar. Kalau dia nggak pergi setelah 3 hari, barulah kita boleh bertindak. Kebayang kan, kalau kita pelihara, sama aja kita sengaja menantang bahaya dan hal-hal gaib masuk ke lingkungan keluarga kita. Nomor 4, kalajengking. Ini serangga berbisa yang nggak perlu kita pelihara demi alasan apapun. Meskipun kecil, sengatannya bisa mematikan, dan pastinya membawa malapetaka serius, apalagi kalau sampai kena anak kecil. Sama seperti tikus, kalajengking juga termasuk fawasik yang harus kita musnahkan kalau mengganggu ketenangan dan keamanan kita. Bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa hewan-hewan seperti ini diizinkan untuk dibunuh, baik saat kita sedang tidak ihram maupun sedang ihram. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Ini dia yang paling sering kita anggap remeh, cicak. Loh, cicak? Hewan lucu yang cuma di dinding itu kok bisa bawa malapetaka? Ternyata ada kisah historis di balik larangan ini. Cicak dikaitkan dengan kisah Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, konon cicak ini ikut meniup-niupkan api untuk membesarkannya. Ini menunjukkan bahwa secara fitrah, cicak memiliki sifat merugikan dan tidak baik. Selain itu, kotoran cicak juga najis dan sering jatuh di makanan kita. Makanya, membunuh cicak itu justru berpahala. Bahkan, ada yang menyebutkan pahalanya bisa berlipat ganda, tergantung seberapa cepat kita membunuhnya. Lanjut ke nomor 6 dan 7. Ini adalah kelompok hewan buas yang memang secara alamiah dilarang dipelihara. Burung pemangsa dan burung gagak. Pertama, burung gagak,
khususnya gagak yang memiliki warna campuran hitam dan putih. Ini juga termasuk fawasik. Kenapa? Karena gagak dikenal suka mencuri, merusak tanaman, dan memakan bangkai. Mereka adalah simbol pengganggu dan kekotoran. Memelihara hewan yang kotor dan merusak seperti ini tentu akan membawa dampak buruk, baik secara spiritual maupun praktikal di rumah kita. Dan yang terakhir, burung pemangsa seperti elang, raja wali, atau burung buas lainnya. Memelihara mereka itu dilarang karena mereka memiliki taring atau kuku yang digunakan untuk menyerang dan melukai. Ini prinsip umum dalam Islam. Mereka membawa bahaya fisik. Meskipun ada tradisi melatih elang untuk berburu, memelihara mereka di lingkungan rumah tangga itu jelas berisiko tinggi. Selain itu, hewan yang dagingnya haram dimakan biasanya juga tidak dianjurkan untuk dipelihara sebagai teman di rumah. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Intinya, Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri dari segala bentuk bahaya. Malapetaka di sini nggak selalu bencana alam ya, tapi bisa juga berupa hilangnya kesucian, kerusakan harta, atau penyakit yang mengancam keluarga kita. Ini bukan masalah suka atau tidak suka pada hewan, tapi masalah ketaatan pada ajaran agama yang memang diciptakan untuk kebaikan kita sendiri. Gimana nih? Ada dari 7 hewan tadi yang ternyata diam-diam kalian pelihara? Langsung tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka konten seperti ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.